Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kelompok kita akan menjelaskan materi kali ini beranggotakan saya Bagus Adi Nurholis NIM 20102110052 dan rekan saya Muhammad Rio Maulana dengan NIM 20102110053. Di mata kuliah pendidikan berbasis teknologi dengan materi kali ini yaitu pengaruh iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan kaitannya dengan sistem informasi terhadap pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Oke. Materi kita kali ini ada 4 topik. Yang pertama adalah pengertian, yakni pengertian iptek dalam pembelajaran IPS kelas 8. Lalu yang kedua, macam-macam dari iptek di dalam pembelajaran IPS itu sendiri. Dan yang ketiga, sistem komunikasi yang dilakukan tentunya dalam pembelajaran IPS kelas 8. Dan juga yang terakhir, integrasi antara si iptek dan sistem komunikasi dalam pembelajaran IPS kelas 8. Nah, yang pertama, pengertian iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan bahwa definisi iptek ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Nah, jadi iptek itu merupakan suatu penemuan melalui metode ilmiah. Jadi untuk mencapai tujuan yang maksimal. Nah, iptek ini digunakan sebagai sarana bagi manusia buat menyediakan berbagai kebutuhan serta dapat mempermudah aktivitas manusia. Nah, kaitannya di sini adalah aktivitas pembelajaran di bidang IPS tentunya. Itu. Nah, selanjutnya macam-macam iptek pada pembelajaran IPS. Nah, di sini kita membaginya menjadi 2 macam, yaitu software dan hardware. Nah, software di sini ada aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran IPS di teknologi. Nah, aplikasinya ini ada Celestia, ada Tuxpine, ada JC Compress, dan ada Marble. Nah, untuk hardware-nya tentunya ada komputer atau laptop, ada LCD proyektor, ada laser PPT, ada layar proyektor ataupun papan tulis. Nah, software di sini kita maksudkan sebagai aplikasi yang mana mendukung pembelajaran IPS di kelas 8 seperti topik kita kali ini. Nah, yang pertama ada software Celestia. Nah, Celestia ini merupakan software yang berjalan pada OS Windows, Linux, OS X. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membantu kita biar mempermudah dalam pembelajaran astronomi. Nah, software ini membantu untuk melihat langit malam dari setiap titik di bumi. Nah, di sini kita bisa dibawa terbang melalui ruang untuk melihat langit serta titik di alam semesta. Ini aplikasi pertama. Nah, aplikasi kedua ada Tuxpine. Nah, itu terlihat gambarnya seperti itu ya. Nah, Tuxpine ini merupakan software yang berjalan pada OS Windows, Linux, OS X. Nah, ini lebih ke pembelajaran seni, akan tetapi bisa juga untuk menjadi selingan dalam pembelajaran IPS biar tidak monoton. Nah, software ini cocok untuk pelajaran seni yang mendukung kreasi mereka. Nah, ada alatnya seperti perangko, gambar, dan efek khusus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada aplikasi G-Compress. Nah, software ini itu berjalan pada OS Windows, Linux, OS X, Android. Nah, ini merupakan aplikasi yang
paling seru menurut saya, soalnya di sini kita akan dikaitkan, diajak untuk bermain game gitu. Jadi teknologi bukan hanya dipakai buat main-main biasa, main-main game biasa, tapi juga permainan yang bisa dipakai sekaligus untuk pendidikan. Nah, software ini sangat menarik. Kita bisa bermain game sambil belajar pada software ini. Nah, software ini bisa mencakup geografi, bahkan juga aljabar, seni membaca juga bisa. Ini adalah gambarnya. Nah, selanjutnya ada Marble. Nah, Marble ini berjalan pada OS Linux, Linux OS X, media pembelajaran untuk pelajaran geografi. Nah, ini merupakan aplikasi global dunia. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk guru-guru di kelas. Kita bisa mengajarkan topografi, kunci peta, peta suhu, sampai ke curah hujan. Kayak gitu. Terus selain itu juga bisa dipakai juga untuk melihat atau mengubah tanggal dan waktu, serta melihat langit dan zona senja pada perubahan peta. Nah, itu dia beberapa dari software yang bisa menjadi opsi dalam pembelajaran IPS tentunya. Nah, setelah itu, nah ini hardware. Di samping software juga ada hardware. Hardware adalah berarti bentuk yang nyata, terlihat gitu. Lihat bentuknya yang mana berbasis teknologi dan mendukung pembelajaran IPS. Nah, di sini yang pertama ada komputer atau laptop. Nah, komputer ini tapi biasanya yang lebih efisien itu laptop ya, bisa dibawa kemana-mana gitu. Nah, laptop, di sini katakanlah laptop itu dapat menyimpan file lalu bisa kita gunakan untuk presentasi. Nah, presentasi ini menggunakan laptop atau menggunakan PPT itu bisa lebih menarik daripada kita mengajar biasa saja, konvensional kayak zaman dulu. Nah, kita bisa menampilkan PPT-nya dan pembelajaran bisa lebih menarik dan berwarna seperti itu. Nah, untuk alat selanjutnya itu ada LCD proyektor. Nah, untuk menampilkannya itu memakai yang kedua ini, LCD atau proyektor. Nah, kita LCD atau proyektor ini merupakan alat yang terpenting juga, termasuk penting. Soalnya kalau laptop aja kan tidak bisa ditampilkan. Nah, dengan LCD proyektor ini kita bisa menampilkan PPT yang telah kita buat tadi untuk pembelajaran IPS yang lebih menarik seperti itu. Nah, selanjutnya remote untuk presenter atau laser pointer atau laser PPT. Nah, ini sebenarnya opsional, bisa dipakai dan bisa juga tidak. Sebenarnya tidak juga tidak apa-apa, cuman kalau misalnya ada itu lebih profesional gitu, lebih terlihat terkesan lebih berkelas gitu. Terkesan bisa menjadi guru yang berkelas. Tapi kalau misalnya tidak ada, masih bisa. Dengan adanya laser PPT ini kita bisa berjalan-jalan, bisa memantau yang lain lebih jauh, bisa lebih bebas bergerak lebih jauh gitu, tidak stuck di depan laptop saja gitu. Itu untuk laser PPT. Dan yang terakhir ada layar proyektor, atau kalau misalnya tidak ada papan tulis. Nah, akan tetapi berbasis teknologi ya, jadi kita memakai layar proyektor. Nah, di sini sebenarnya layar proyektor ini juga sebagai media alat presentasi saja, sebagai pelengkap yang tadi, pelengkap penampilan PPT dengan proyektor tadi. Nah, memakai si layar ini gitu. Itu dia untuk software dan hardware. Selanjutnya adalah sistem komunikasi yang dilakukan dalam pembelajaran IPS kelas 8 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan dijelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ada. Yang selanjutnya yaitu materi tentang sistem komunikasi dalam pembelajaran.
Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Kualitas dalam pembelajaran dipengaruhi efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses komunikatif bisa berjalan dengan dua jenis lingkungan pendidikan. Dua jenis lingkungan pendidikan tersebut, yang pertama yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal dalam organisasi pendidikan terdiri dari struktur, kultur, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Untuk sekolah biasanya menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang didampingi oleh wakil-wakil kepala sekolah. Yang B yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal dalam organisasi pendidikan terdiri dari lingkungan tugas dinas pendidikan PGRI, orang tua siswa, kelompok kepentingan pendidik, lembaga pendidikan lain, akademis, dan pemerintah. Dalam hal ini, komunikasi internal dan eksternal dalam organisasi sama-sama penting. Komunikasi internal organisasi menunjukkan interaksi di antara para anggota organisasi termasuk level superior, kolaborator, dan subordinat. Sebaliknya, komunikasi eksternal organisasi berhubungan dengan ekosistem. Lingkungan eksternal, komunikasi internal sangat menentukan kesuksesan sebuah organisasi pendidikan dalam mencapai sebuah tujuan. Dan untuk selanjutnya yaitu sebagian besar peserta didik pengintegrasian dalam suatu pendidikan terhadap perkembangan iptek, yaitu sebagian besar peserta didik tidak tertarik terhadap pelajaran IPS yang terlihat dari ekspresi jenuh dan bosan. Dengan adanya teknologi di dalam media pembelajaran IPS dapat mengenalkan kesadaran kepada peserta didik, di mana di dunia globalisasi ini secara langsung dapat sebagai pengalaman pada struktur kognitif. Dan di situ ada yang namanya tujuan suatu teknologi. Tujuan teknologi sebagai media pembelajaran IPS ialah agar peserta didik mampu memahami tema dari banyak sumber yang ada di dalam suatu internet. Yang selanjutnya yaitu hubungan teknologi. Hubungan dengan komunikasi bahwa adanya teknologi pembelajaran terdiri dari dua bagian, yaitu peralatan pembelajaran elektronik seperti komputer dan multimedia, internet, telekomunikasi, dan pembelajaran yang didesain menggunakan metode dan strategi sesuai yang diperlukan untuk membuat peralatan elektronik yang efektif. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi pada kami, yaitu iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Macam-macam iptek pada penerapan pembelajaran IPS ada dua macam, yakni software maupun hardware. Untuk software sendiri yaitu terdiri dari Kalestina, Tukpen, G-Comparis, dan lain-lainnya. Dan untuk hardware sendiri terdiri dari komputer atau laptop, LCD proyektor, papan tulis seperti dan lain-lainnya. Tidaklah akan terlaksana pembelajaran IPS tanpa adanya komunikasi di sini. Komunikasi dikatakan sebagai sistem yang mana bukannya hanya komunikasi biasa, akan tetapi komunikasi yang teratur, yang mana di dalamnya terjadi proses penyampaian pesan dari seorang guru kepada siswa. Pesan yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari guru sebagai sumber pesan, yang di sini biasanya berupa informasi atau keterangan dari guru yang berkaitan dengan suatu pembelajaran ataupun materi. Mungkin itu video dari kami tentang pembelajaran teknologi informasi dalam suatu
pendidikan IPS kelas 8. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.